Bicara apa dulu? Bab video. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kita akan membuat video pembelajaran mengenai materi analisis SWOT. Kau baca duluan. Ketuk itu layar. Sudah. Tidak kelihatan sih kamu. Teman-teman, sebelum kita belajar apa itu tentang analisis SWOT, sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian, siapa sih yang tahu pengertian analisis SWOT itu seperti apa? Saya, kalau menurut buku yang saya baca, jurnal yang saya baca, analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan dan kelemahan, sementara analisis eksternal mencakup faktor peluang dan tantangan. Analisis SWOT digunakan untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan. Itu menurut buku yang saya baca, jurnal yang saya baca. Ada juga di sini yang menurut Sutojo dan Kleinstauber tahun 2002. Di sini dia mengatakan untuk menentukan analisis SWOT itu untuk menentukan tujuan usaha yang realistis sesuai dengan kondisi perusahaan dan oleh karenanya diharapkan lebih mudah tercapai. SWOT adalah singkatan dari kata-kata strength atau kekuatan perusahaan, weakness, kelemahan perusahaan, opportunities, peluang bisnis, dan threat, hambatan untuk mencapai tujuan. Lalu selanjutnya, siapa yang tahu bagaimana sebenarnya manfaat analisis SWOT untuk Manfaat analisis SWOT. Iya, saya. Manfaat analisis SWOT. Tujuan akhir dari analisis SWOT adalah menghasilkan berbagai alternatif strategi yang lebih bersifat fungsional, sehingga terjadi tersebut akan lebih mudah diaplikasikan dan diimplementasikan pada masing-masing strategi bisnis unit. Adapun manfaat yang dapat dipetik dari analisis SWOT adalah yang pertama, yaitu secara jelas dapat dipakai untuk mengetahui posisi perusahaan dalam kancah persaingan dengan perusahaan sejenis. Yang kedua, sebagai pijakan dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, sebagai upaya untuk menyempurnakan strategi yang telah ada, sehingga strategi perusahaan senantiasa bisa mengakomodir setiap perusahaan kondisi bisnis yang terjadi. Ada juga yang saya baca di artikel, manfaat analisis SWOT itu membantu untuk menetapkan prioritas mana saja yang harus didahulukan oleh perusahaan. Tanpa adanya informasi dari analisis SWOT, Anda tidak dapat mengetahui potensi pasar, minat, dan peluang pasar yang bisa dimanfaatkan. Jika analisis SWOT digunakan pada pendidikan, maka manfaatnya itu bagi sebuah sekolah untuk mendapatkan sebuah gambaran menyeluruh mengenai situasi sekolah itu sendiri, baik dalam hubungannya dengan masyarakat, lembaga-lembaga pendidikan yang lain, dan lapangan industri yang akan dimasuki oleh para siswanya, bahkan sampai situasi internal sekolah itu sendiri. Itu saja. Terus selanjutnya lagi, bagaimana itu langkah-langkah dalam penyusunan analisis SWOT? Siapa yang tahu? Oh ya. Jadi berdasarkan informasi yang telah kami peroleh, di sini ada 4 langkah analisis SWOT. Di sini saya akan menyebutkan 2. Salah satunya itu menyebutkan 2. Yang pertama, mengidentifikasi strategi yang telah ada sebelumnya, di mana strategi ini mungkin tidak disusun berdasarkan kebutuhan atau organisasi. Menghadapi gejala perubahan lingkungan eksternal yang ada, melainkan merupakan strategi warisan yang telah ada sejak lama. Untuk yang kedua, mengidentifikasi perubahan-perubahan lingkungan yang dihadapi oleh organisasi dan masih mungkin terjadi di masa yang akan datang. Untuk yang ketiga, keempat nih. Adapun langkah analisis SWOT selanjutnya yaitu membuat cross tabulation antara strategi yang ada saat ini dengan perubahan lingkungan usaha yang ada.
Dan yang terakhir, menentukan kategorisasi kekuatan dan kelemahan berdasarkan penilaian apakah strategi yang saat ini ada masih sesuai dengan perubahan lingkungan di masa mendatang. Jika masih sesuai, strategi tersebut menjadi kekuatan atau peluang. Kalau sudah tidak sesuai, maka strategi itu merupakan kelemahan. Itu saja. Ya, selanjutnya mengenai matriks SWOT. Di sini matriks SWOT itu berkaitan dengan komponen. Ya, di sini komponen analisis SWOT itu ada 4, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ya, di sini saya akan membahas mengenai kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness. Ya, yang pertama itu kekuatan atau strength, yaitu aspek internal positif terhadap organisasi. Misalnya, etos kerja karyawan atau staf, sumber daya manusia yang memiliki kapasitas tata pamong, pelaksanaan tupoksi kepemimpinan. Ada indikator kinerja yang sudah disepakati oleh semua jajaran. Lalu yang kedua, kelemahannya yaitu atau weakness adalah aspek negatif internal terhadap organisasi. Misalnya, tidak ada sistem atau protokol komunikasi yang jelas dalam organisasi atau tidak sesuai tupoksi. Mekanisme proses pengambilan keputusan yang tidak jelas, sedangkan komponen yang ya sudah, cukup itu saja. Mungkin selanjutnya untuk bagian peluang dan ancaman akan disampaikan oleh teman saya. Oke, terkait dengan peluang dan ancaman adalah positif dan eksternal terhadap organisasi. Misalnya kebijakan selaras dengan pusat, hibah, subsidi Pemkab, kerjasama operasional dengan lembaga lain, ketersediaan sumber tenaga kerja. Kemudian ancaman threat, aspek negatif eksternal terhadap organisasi. Yang merupakan ancaman adalah segala sesuatu yang terjadi akibat kecenderungan perkembangan atau persaingan dan tidak dapat dihindari. Ancaman juga dapat dilihat dari tingkat keparahan pengaruhnya, seriousness, dan kemungkinan terjadi probability of occurrence. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Kita lanjutkan materi yang dibawakan teman saya. Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, ada pula diagram SWOT atau yang biasa disebut dengan POUTS. Matriks yang ini menggunakan 4 komponen analisis SWOT. Kemudian ada IFAS dan EVAS, yaitu terdiri dari 2 kolom, yaitu strength atau faktor-faktor kekuatan, kemudian weakness atau faktor-faktor kelemahan. Di IFAS dan EVAS ada opportunis atau faktor-faktor peluang. Strategi opportunity itu menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Kemudian strategi weakness opportunity diciptakan strategi yang minimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Kemudian threats di bagian IFAS dan EVAS adalah faktor-faktor ancaman. Strategi strength itu menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Kemudian strategi weakness threats menciptakan strategi yang minimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Baik, itu saja mungkin materi dari kelompok kami. Itu saja begitu. Baik, itu saja diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.